Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang beberapa kendala ketika kita berkebun kelapa sawit. Saya rasa ini perlu saya sharingkan supaya teman-teman yang baru pertama kali berkebun kelapa sawit bisa paham betul karakter berkebun kelapa sawit itu seperti apa, dan penyakit-penyakit apa yang ada di kebun sawit, dan kemudian bagaimana cara mengatasinya. Tentu seperti biasa saya disclaimer teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan di kebun saya dan saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit. Tentunya teman-teman, hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa berkebun kelapa sawit ini memang memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, jangan sampai biaya yang sudah kita keluarkan, tenaga yang terlalu banyak kita keluarkan juga, dan waktu yang panjang yang sudah kita habiskan itu hanya sia-sia saja. Apalagi di fase kritis, yaitu ketika sawit kita, fase kritis pertama itu adalah 0 sampai 1 tahun. Itu fase kritis pertama. Kemudian fase kritis kedua itu umur 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan fase kritis ketiga itu adalah usia 3 tahun sampai dengan 5 tahun dan 6 tahun. Mengapa bisa dikelompokkan fase kritis 1, 2, dan 3? Nanti kita akan ceritakan di dalam video ini supaya teman-teman bisa paham betul, apalagi yang baru pertama kali ingin berkebun kelapa sawit, supaya mengerti karakter dari tanaman sawit yang kita tanam ini, penyakitnya apa saja, kendalanya apa saja, dan bagaimana solusinya. Jadi teman-teman, fase kritis pertama itu adalah 0 sampai 1 tahun. Nah, ini adalah fase yang sangat genting. Ketika kita bisa melewati fase kritis pertama dengan selamat, dengan persentase kehidupan dari tanaman sawit kita yang besar, tentu itu adalah sebuah keberhasilan bagi kita. Karena apa? Fase kritis pertama ini bisa dikatakan sangat genting karena di sini potensi kematian dari benih yang kita tanam itu cukup besar, bahkan bisa mencapai 50%. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sana akan banyak sekali gangguan yang ditimbulkan oleh hama dan tentunya stres dari tanaman sawit yang kita tanam. Hama apa saja? Tentunya banyak sekali, seperti babi, kemudian seperti tikus, landak, dan lainnya. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka habislah sudah tanaman yang akan kita tanam, yang sudah kita tanam. Jadi teman-teman, sebelum kita berkebun kelapa sawit, baiknya kita mempersiapkannya dengan betul-betul. Benih yang kita tanam harus sesuai dengan kriteria tanah kita. Kemudian usia tanamnya juga harus memang benar-benar usia yang pas untuk ditanam. Dan usia yang pas itu adalah usia 1 tahun. Nah, usia 1 tahun ini resiko terkena hama itu cukup besar. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam mempersiapkannya. Seperti di depan ini saya tanamkan pagar bambu agar tidak terkena babi. Itu persiapan yang harus kita lakukan. Dan tentunya teman-teman, dari hama ini bisa merusak hampir seluruh tanaman kita. Kemudian ada tikus, kemudian ada landak. Dan tentunya teman-teman, kita harus banyak belajar dan mengetahui cara-cara yang tepat
untuk mengatasi hama-hama tersebut seperti kumbang tanduk dan lain sebagainya. Nah, di sana kita harus benar-benar mempersiapkannya. Jangan sampai hama-hama ini merusak dari tanaman kita yang memang sudah susah payah kita tanam. Salah satunya kita harus terus menjaga kebersihan kebun. Kemudian kita harus rutin memupuk. Mengapa saya katakan rutin memupuk dan membersihkan kebun? Karena dengan pertumbuhan yang cepat maka akan lebih cepat terbebas dari hama. Jadi sawit yang di depan saya ini teman-teman, ini usianya 7 bulan dan ini pagarnya sudah saya lepas karena saya yakin ini sudah terbebas dari hama babi dan hama landak. Tentunya karena memang bonggol batangnya sudah lumayan besar dan duri-durinya ini sudah cukup untuk menjadi tameng bagi hama-hama tersebut. Lalu kemudian setelah itu penyakit yang akan mulai muncul itu adalah penyakit kuncup busuk. Nah, ini penyakit yang lumayan menjengkelkan teman-teman, yang membuat hati kita itu sedikit was-was apakah ini bisa disembuhkan atau tidak. Jadi teman-teman, saya memiliki kebun yang sudah dipanen dan saya dari dulu selalu menanamnya sendiri dan merawatnya sendiri. Jadi saya paham betul karakter sawit yang saya tanam. Nah, sawit yang sudah panen ini dahulunya saya menggunakan bibit yang bisa dikatakan bibit yang tidak resmi atau sering kita sebut bibit abal-abal, yang sering saya review kebun saya di video-video lainnya dalam channel ini. Itu adalah benih abal-abal. Dan ketika sawit saya ini usia 7 bulan sampai 1 tahun hingga 2 tahun, itu hampir 50% terkena serangan kuncup busuk. Dan kebun ini yang saya tanam dengan usia 7 bulan masa tanam, dan ketika disemai itu 1 tahun lalu saya pindahkan ke kebun, alhamdulillah satu pun tidak ada yang terkena penyakit kuncup busuk. Lalu kita dapat menyimpulkannya teman-teman, benih itu sangat mempengaruhi dari kualitas kebun kita. Jadi kalau selama ini anggapan bahwa benih sawit itu yang penting kita perawatan, dipupuk, dan nanti akan berbuah dengan sendirinya. Memang betul teman-teman, sebelum sawit itu panen kita tidak akan tahu sawit itu akan berbuah atau tidak. Itu yang pertama. Namun dari pengalaman saya di kebun ini dan kebun saya sebelumnya, sebelum kita mengetahui kebun itu berbuah atau tidak itu terlalu jauh, yang paling dekat adalah bahwa benih yang memang berlisensi itu tahan terhadap serangan penyakit. Dan tentunya banyak sekali varietas-varietas yang mencantumkan keunggulannya. Mereka tahan terhadap beberapa penyakit seperti Ganoderma, seperti penyakit-penyakit lainnya, jamur dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita pilih untuk mendapatkan benih-benih yang memang bisa dikatakan benih unggul. Oleh karena itu teman-teman, saya selalu meyakinkan kepada teman-teman bahwa harus selalu menggunakan benih yang bagus atau benih yang berkualitas. Tujuannya untuk apa? Bukan saya mempromosikan benih bersertifikat atau benih unggul teman-teman. Memang pada kenyataannya ketika kita sampai di lapangan, di lahan, benih yang memang kita dapatkan dari balai benih resmi memang hasilnya luar biasa bagus, dan tentunya itu akan menambah semangat kita dalam berkebun. Nah, dari hal sini teman-teman kita bisa pahami bahwa kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Memang harganya cukup mahal, tapi bisa kita siasati dengan membeli kecambahnya saja, lalu kita semai sendiri dan kita rawat sendiri. Tentunya itu akan memakan biaya yang lumayan sedikit. Itu fase pertama teman-teman, 0 sampai 1 tahun. Kemudian 1 sampai 3 tahun itu fase kritis kedua,
Kenapa saya bilang fase kritis kedua? Karena di sana semangat kita itu sudah mulai menurun. Dan dengan menurunnya semangat, maka kita akan membuat kebun kita ini terbengkalai. Kenapa demikian? Biasanya orang sudah capek, sudah bosan, dan di sana padahal kita memerlukan perawatan kebun yang lebih intens. Di sana ada nanti akan muncul namanya proses kastrasi, proses pembersihan piringan sawit, dan lain sebagainya. Kalau di sana kita tidak semangat lagi, kita tidak memacu diri kita lagi, maka apa yang sudah kita lakukan selama ini akan menjadi sia-sia. Jadi 0 sampai 3 tahun itu adalah fase yang paling membosankan dalam berkebun kelapa sawit, karena kita harus melakukan kastrasi itu sampai 3 tahun. Itu yang saya lakukan, dan terkadang kita bosan melakukannya dan akhirnya proses itu kita bengkalaikan. Kemudian di sana juga akan ada penyakit kuncup busuk yang tidak kunjung sembuh. Kemudian ada lagi penyakit yang daunnya itu nanti akan menguning dan lain sebagainya. Itu di fase 1 sampai 3 tahun. Dan tentu di sana akan membuat kita sangat bosan, terutama dengan biaya pemupukan. Nah, fase ini teman-teman saya harapkan jangan sampai bosan, jangan sampai kalian itu jengah dengan perbuatan kita berkebun kelapa sawit. Terus pompa semangat kalian, terus pupuk sawit kalian, meskipun dengan dosis yang tidak banyak. Jadi saran saya selalu saya gaung-gaungkan kepada para petani, terutama petani kecil, memupuk itu tidak harus sesuai dengan dosis yang tinggi, namun harus rutin, harus dilakukan setiap bulannya. Itu yang harus kita lakukan sebagai petani sawit. Jadi fase itu memang fase-fase yang membosankan. Kemudian fase yang ketiga adalah 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, fase ini teman-teman bukan lagi fase menjengkelkan, tapi fase putus asa. Karena apa? Usia 3 sampai 5 tahun itu adalah usia produksi yang kita tunggu-tunggu. Namun ternyata apa yang kita dapatkan, hasil dari panen kita itu tidak cukup untuk sekedar membeli pupuk. Nah, fase inilah kita merasa putus asa. Apakah memang penghasilan kita seperti ini? Atau memang sawit ini sebenarnya kita rugi menanam sawit karena memang hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, fase ini kita harus kuat teman-teman, kita harus kuat, harus terus memupuk sawit kita, harus terus dirawat. Karena nanti setelah usia sawit kita 6 tahun, baru kita mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tonasenya menjadi meningkat, kemudian memang kualitas sawitnya bagus. Nah, ketika kita sudah melalui fase 1, 2, 3 tadi dengan sangat baik, dengan tabah, dengan sabar, dan dengan ketelatenan yang tinggi, tentunya nanti kita akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal dan luar biasa dari kebun kita. Nah, dari itu teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan pikirkanlah, pelajarilah segala sesuatunya dalam berkebun kelapa sawit itu dengan baik dan benar. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.